pasien, nomor telepon pasien, dan tidak terdapat signatura pada untuk resep yang puyer. Lalu untuk poin yang kedua yaitu dispensing, terdapat 4 poin dispensing, yaitu untuk menanyakan alamat dan nomor pasien. Lalu yang kedua meminta penambahan signatura untuk resep puyer kepada dokter. Yang ketiga penghilangan GG dan cetirizine karena terdapat double indikasi, yaitu GG dengan bromhexin memiliki indikasi yang sama sebagai ekspektoran, dan cetirizine dengan CTM memiliki indikasi yang sama yaitu anti alergi, juga bertujuan untuk membuang dosis yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu pengambilan bahan serbuk diganti semua menjadi tablet termasuk triamcinolone. Lalu untuk poin yang ketiga yaitu bahasa Latin unapproved dose dosis, yang artinya campuran buatan puyer masing-masing dalam dosis yang tertera sebanyak 12. Lalu untuk sigma pada puyer yakni tandai 3 kali sehari 1 bungkus. Lalu untuk sigma yang sirup kering yaitu tandai 3 kali sehari 1 sendok teh. Poin yang selanjutnya yaitu perhitungan dosis. Yang pertama perhitungan dosis anmol menurut ISO 53 formula 53 untuk usia 1 hingga 2 tahun, yakni berupa 60 sampai 120 mg sebanyak 3 sampai 4 kali sehari. Nah, satu bungkus puyer mengandung salmol seperempat dari satu tablet itu sendiri, yakni 125 mg. Dan untuk persentase dosis pemakaian lazimnya satu kalinya yakni 104,2% dan satu harinya 78,125%. Begitu juga untuk tablet-tablet yang lain, tetapi untuk yang CTM menggunakan dosis maksimal menurut FI edisi 3. Untuk dosis maksimal menurut FI edisi 3 hanya terdapat dosis maksimal untuk 1 hari, sedangkan 1 kalinya tidak ada. Nah, untuk mencari dosis maksimal untuk anak usia 2 tahun, saya menggunakan rumus Young yang menurutnya hasilnya menjadi 5,71 mg dari 40 mg untuk dosis dewasa, dan satu bungkus puyernya mengandung 0,6 mg. Untuk persentase dosis pemakaian satu harinya yakni 26,27%, yakni tidak overdosis. Dalam untuk amoxan sirup menggunakan perhitungan menurut ISO dosis lazimnya berdasarkan kilogram berat badan. Untuk di bawah 20 kg yakni pasien yang sedangkan pasien memiliki bobot berat badan di bawah 20 kg yakni 10 kg, yang dimana berarti 40 mg dikali berat badan pasien yang menjadi 400 mg, lalu dibagi 3 untuk dosis 1 kalinya yang menghasilkan presentase 93,75%. Begitu juga untuk 1 harinya presentasenya sama tapi tidak dibagi 3. Lalu untuk penimbangan bahan berdasarkan resep dikali dengan numero karena terdapat data dosis. Ada resep yakni untuk salmol menjadi 3 tablet, bromhexin 3 tablet, sedangkan untuk triamcinolone karena menggunakan miligram jadi dikalikan dengan numero lalu dibagi per tiap tabletnya mengandung berapa miligram, yakni 4 miligram yang menghasilkan 2,4 tablet. Karena hasilnya tidak genap angka real, jadi harus dilakukan pengenceran. Yang pertama yaitu ambil 3 tablet lalu dibungkus halus, kemudian ditimbang, kemudian diambil yang dibutuhkan yakni 2,4 per 3 tablet yang diambil tadi, yang dibutuhkan 2,4 lalu dikali miligram hasil timbangan pembungkusan, lalu sisa tablet dibungkus dan ditandai sisa tablet triamcinolone 4 mg sebanyak 0,6 tablet. Begitu juga dengan CTM juga dilakukan pengenceran karena hasilnya tidak genap 1 atau 2 melainkan 1,5.
sang sirup mengambil 1 botol. Yang selanjutnya yaitu cara kerja dengan puyer. Masing-masing tablet, yaitu 4 tablet tadi, Sanmol, cetirizine, GG, dan bromhexin, 1 persatu digerus hingga halus, kemudian disisihkan. Lalu untuk hasil penimbangan triamcinolon dimasukkan ke dalam lempang, ditambahkan CTM, kemudian digerus hingga homogen. Lempang yang terdapat hasil gerusan triamcinolon dan CTM tadi ditambahkan semua hasil gerusan dari 4 tablet yang tadi, yaitu Sanmol, cetirizine, GG, dan bromhexin. Kemudian dicampur hingga homogen. Lalu hasil sediaan tadi dibagi menjadi 2 sama banyak secara penyentaraan, dan setiap bagiannya dibagi menjadi 6 sama banyak secara visual. Setelahnya dibungkus menjadi puyer, kemudian dimasukkan ke dalam plastik, lalu diberi etiket dan label. Untuk cara kerja dengan puyer, sang sirup, kemudian sediaan sirup, pertama mengambil sediaan dan kemudian menyiapkan aquades. Lalu yang pertama, membuka tutup botol sang sirup, diletakkan pada bidang datar, lalu dituang aquades sampai sedikit di bawah tanda, jadi tidak sampai pada tanda 60, lalu kemudian ditutup kembali dan dikocok dengan baik hingga semua granul terdispersi. Lalu tambahkan aquades sampai tanda batas yakni 60 ml, lalu dikocok dengan baik, lalu diberi etiket dan label. Kemudian ada etiket dan label untuk sediaan puyer, yakni menggunakan wadah klip plastik, etiket putih, dan signanya 3 kali sehari 1 bungkus. Labelnya label RI karena terdapat beberapa bahan obat yang merupakan obat keras. Kemudian untuk sediaan sirup, ini menggunakan wadah botol berwarna etiket putih dengan signa 3 kali sehari 1 sendok teh. Lalu diberi label MI karena merupakan obat keras, diberi label KB karena merupakan sirup kering yang bila tidak dikocok dahulu nanti granulnya tidak terdispersi dengan baik. Lalu diberi label habiskan karena merupakan antibiotik. Yang terakhir ada KIE. Yang pertama untuk sediaan puyer, waktu menyerahkan ke pasien diberitahukan bahwa ini digunakan untuk menurunkan panas, meredakan nyeri, mengurangi radang, serta meredakan batuk, berdahak, dan mengatasi alergi. Cara pakainya 3 kali sehari 1 bungkus. Penyimpanannya disimpan di tempat sejuk dan kering, tetapi bukan di kulkas. Lalu jangan lupa sampaikan kepada pasien bahwa sediaan puyer apabila sudah sembuh tidak perlu dihabiskan, tetapi jika sudah 30 hari wajib dibuang. Untuk sediaan sirup kering, untuk sediaannya sirup, dan gunanya untuk mengobati infeksi akibat bakteri. Cara pakainya 3 kali sehari 1 sendok teh. Jangan lupa sampaikan kepada pasien bahwa walaupun sudah sembuh, sirup ini harus dihabiskan karena merupakan antibiotik. Disimpannya di tempat sejuk dan kering,